atau misalkan sekam padi, ya. Nah, batok kelapa, nah itu semua limbah-limbah pertanian yang tentunya bisa digolongkan sebagai biomasa. Nah, tapi nggak hanya terbatas itu, sampah dapur juga bisa masuk. Dia masuk biomasa juga, ataupun lumpur kubangan itu dia masuk juga kategorinya sebagai biomasa. Ya. Oke, jadi dia biomasa ini dia tumbuhan, kayu-kayuan ataupun sampah ataupun limbah. Ya. Jadi kalau kita berbicara bioenergi, kita akan melihat bagaimana kontribusinya. Kenapa bioenergi itu berkembang saat ini, ya? Atau kalian alasan memilih matkul ini apa? Oke, ya. Jadi kalau kalian tertarik di renewable bioenergi, ke depannya mungkin, nah kalian bisa belajar tentang bioenergi ini ya secara umum, ya. Nah, jadi bioenergi ini sangat berkembang ya saat ini, tentunya berkembang di seluruh aspek ya, terutama kita di Indonesia ya. Nah, digadang-gadang kita juga diharapkan sumber energi kita sebagian besar harusnya diambil dari bioenergi ya, untuk tadi mengurangi ketergantungan dari fosil ya. Nah, tadi ya. Nah, jadi kita saat ini sebenarnya kebanyakan permintaan energi ya. Nah, sudah terlalu banyak permintaan energi di dunia, khususnya di Indonesia ya. Jadi untuk memenuhi permintaan energi tadi, maka tidak cukup kalau hanya fosil. Nah, itulah kenapa bioenergi ini menjadi salah satu sumber energi ya yang berperan untuk memenuhi permintaan energi tadi ya. Jadi ada permintaan energi, kemudian ada bioenergi sebagai solusinya ya, seperti itu. Jadi biomasa ini bagaimana kontribusinya? Ada yang tahu apa saja? Pertama, dia tentunya mengurangi ketergantungan dari minyak fosil ya, atau BBM ya. BBM itu kalau kita kenal BBM itu fosil ya berarti ya. Nah, terus dia bisa sebagai sumber energi yang bersih atau kotor. Bersih ya. Jadi dia mengurangi itu emisi ya. Nah, kemudian apa lagi? Nah, berkelanjutan itu dia bisa menghasilkan lapangan kerja. Nah, itu banyak kontribusi biomasa tadi ya, atau bioenergi ini. Kemudian tentunya kalau dikelola dengan baik, dia bisa untuk menghidupkan ekonomi dari pedesaan ya, pedesaan. Nah, itu tentunya bisa lingkupnya nanti bisa dari pedesaan kemudian ke nasional ya. Jadi bioenergi ini akan menjadi akan dapat berkontribusi untuk masa depan yang aman, berkelanjutan dan sehat secara ekonomi. Nah, ini yang diharapkan tadi ya. Kenapa perlu bioenergi ya. Oke. Nah, jadi ini bioenergi potensial. Jadi bioenergi ini ada dua kategori ya, tradisional ataupun modern. Kalau tradisional ini kalian pernah ya tahu pembuatan apa? Pembakaran menggunakan kayu ya, seperti itu. Jadi pembakaran menggunakan kayu atau menggunakan arang, tradisional charcoal itu arang ya, untuk memasak ya, keperluan memasak misalkan ya. Dulu kan belum ada kompor listrik ya, misalkan zaman dulu ya. Zaman dulu adanya untuk memasak, misalkan untuk kita menggunakan bahan bakarnya dari kayu ya, dari arang ya, seperti itu. Kemudian ada kompor minyak, kemudian selanjutnya ada kompor listrik juga ada ya. Nah, seperti itu.
Sementara untuk yang modern, bioenergi ini dia mencakup biofuel liquid yang diproduksi dari biomasa tadi, ya. Nah, ataupun kalau kita kenal biorefinery, biorefinery ini, refinery apa artinya? Tahu? Nah, refinery bisa disebut pemurnian kilang, ya. Nah, jadi dia biorefinery itu kilang nabati, ya. Nah, kita bisa artikan biorefinery itu kilang nabati, ya. Nah, jadi ini proses untuk mengkonversi biomas tadi menjadi bisa langsung sebagai energi, ya, sebagai listrik misalkan, ataupun sebagai tadi biofuel. Nah, itu ataupun produk kimia. Nah, itu semua masuk kategori biorefinery, ya. Nah, jadi kalau bioenergi misalkan untuk energi, ya, kalau biorefinery dia mencakup udah termasuk produk-produk selain energi, misalkan bahan kimia, ya. Bahan kimia kan nggak ada bahan kimia saja yang bukan untuk energi, ya, seperti itu. Nah, itu masuk ke dalam konsep biorefinery, yes. Kemudian biogas misalkan yang juga kita hasilkan dari apa, proses apa kalau biogas? Kalian praktikum PLI kan sudah semester ini, ya. Kalau kelas 4 sudah, ya, berarti, ya. Kalau kelas 4 kalian kan praktikum PLI yang anaerobik. Nah, itu kalian menghasilkan biogas juga di situ kan. Nah, jadi itu berdasarkan digestion anaerobik dari residu-residu, ya, bisa apa? Bisa limbah seperti misalkan lumpur, ya, ataupun misalkan dari apa? Limbah-limbah anorganik misalkan bisa. Nah, dia tentunya memanfaatkan mikroorganisme kalau biogas, ya. Jadi itu berdasarkan produksi oleh mikroorganisme. Kemudian ada pelet, ya, pelet kayu. Jadi kayu itu kalau tradisionalnya kita ambil aja kayu jadikan kayu bakar. Kalau ini kita dibentuk pelet, ya. Jadi dibentuk pelet untuk sebagai bahan bakar sistem. Misalkan dalam suatu pembangkit listrik, ya, kalau di industri, ya, pembangkit listrik nggak menggunakan misalkan kayu gitu, ya, tapi menggunakan pelet misalkan atau teknologi yang lain seperti itu. Kalau pelet kan kalian tahu ada namanya luas permukaan juga, ya. Nah, seperti itu. Jadi tentunya bisa lebih efisien, ya, seperti itu, ya. Oke, kemudian jadi biomas ini tentunya dia punya potensi, ya. Seperti misalkan dia bisa langsung dibakar menjadi panas ataupun menjadi pembangkit listrik, dikonversi menjadi minyak ataupun pengganti gas. Nah, seperti ini. Kalau dalam Indonesia sudah ada dikenal potensinya kita menggunakan biodiesel, ya. Biodiesel sekarang beberapa. Ada tahu istilah namanya B20, B30? Belum. Nah, sekarang itu kita dalam masa saat penggunaan biodiesel B30. Artinya apa? Campuran ke bahan bakar itu 30 dari biodieselnya, ya, seperti itu. Nah, sebenarnya sih bisa saja B100 bisa, ya. Nah, tapi itu mungkin perlu uji coba lagi untuk kendaraan seperti itu, ya. Nanti kalian bisa cari-cari artikel banyak, ya, yang berkaitan dengan perkembangan biodiesel di Indonesia, ya. Itu salah satu dari potensi bioenergi, ya. Nah, biodiesel. Nah, kita sudah bisa memanfaatkan biomasa menjadi pengganti bahan bakar, ya, sehingga yang kalau diesel itu apa sih? Solar, ya. Nah, solar itu dari fosil. Nah, dari sini kita bisa ganti. Nah, tapi kita nggak ganti keseluruhan, ya. Kita blend, istilahnya kita campurkan, nah, menjadi B30 tadi, ya, seperti itu.
Oke ya. Nah, jadi sangat potensial kalau bioenergi ini ya. Jadi dia bisa untuk membuat liquid biofuel tadi. Hanya saja tentunya ada kontroversinya, nanti kalian bisa lihat kontroversinya. Karena kalian bisa lihat, dia misalkan kalau kita membuat bioetanol, kan dia alkohol ya. Kita buat dari fermentasi karbohidrat atau gula. Kita bisa buat alkohol dari fermentasi gula tadi, seperti jagung atau sugar cane itu apa? Tebu ya, seperti itu. Jagung itu digunakan sebagai apa? Pangan. Nah, jadi akan berkompetisi dengan pangan. Jadi biomasa tadi yang juga digunakan sebagai pangan, dia berkompetisi dengan penggunaan sebagai bioenergi tadi. Nah, ini makanya menjadi kontroversi juga. Makanya sebaiknya bioenergi memang eh, harusnya dari limbah saja cukup. Ya. Nah, karena kalau dari pangan walaupun mungkin berpotensi juga ya, tapi kalau dia dipakai untuk pangan, maka akan berkompetisi dengan pangan tadi. Bisa mengurangi sumber pangan tadi. Ya, seperti itu. Oke, ini ya. Jadi penggunaan biomasa tradisional tadi seperti yang saya sebutkan, apa tadi? Dia mengacu pada apa? Pembakaran biomasa untuk masak dan langsung menjadi panas energi ya. Nah itu, jadi pembakaran kayu misalkan yang kita kumpulkan dari hutan atau penggunaan kotoran sapi misalkan ya, itu penggunaan tradisional. Jadi sekitar 3/4 penggunaan energi terbarukan di dunia itu berasal dari bioenergi. Sebenarnya kan energi terbarukan kan ini cuma salah satunya saja kan. Ada dari energi surya kan, solar cell ya. Ada juga wind energi, itu juga kan terbarukan kan. Energi angin atau air, panas bumi ya. Nah, ini cuma satunya, tapi bioenergi ini menyumbang 3/4 ya. Nah, di sini dikatakan 3/4 penggunaan energi terbarukan di dunia itu asalnya dari bioenergi. Sisanya dari mana berarti? Sisanya dari angin, dari air ya. Nah, itu sisanya ya. Nah, sementara lebih dari setengahnya ini merupakan biomasa tradisional. Nah, biomasa tradisional yang tadi, yang kayu yang kita pakai untuk memasak, menghasilkan panas ataupun energi ya, gitu. Kalian bisa lihat kalau kita menggunakan pembangkit listrik tenaga biomasa dengan sistem gabungan misalkan, dia bisa menghasilkan kapasitas rata-rata 1 sampai 50 megawatt dengan efisiensi 80 sampai 90%. Nah, jadi ini potensi dari biomasa ya. Nah, cukup besar ya potensinya ya. Jadi dia bisa menghasilkan energi sekian dengan efisiensi yang cukup tinggi ya, dan tentunya bisa menghasilkan keuntungan juga sebenarnya ya. Oke, jadi dia di sini dikatakan dia 5 kali lebih besar dibandingkan gabungan energi angin dan surya. Nah, bahkan misalkan kalau kita kecualikan biomasa tradisional tadi ya. Nah, dia potensinya dia peningkatan penggunaan energinya itu dia 5 kali lebih besar. Ya, jadi bioenergi ini makanya kenapa menarik ya, sangat menarik untuk dikembangkan. Walaupun bioenergi kan dari biomasa, berarti kita harus bisa untuk biasanya mengembangkan biomasa itu sendiri ya. Jadi kita perlu menanam pohonnya misalkan ya untuk energi ya. Nah, kalau angin kan kita bebas saja ambil angin ya atau surya ya. Nah, tapi tetap saja potensinya penggunaan energinya dia lebih besar ya untuk yang bioenergi ini. Nah, jadi ini untuk penggunaan bioenergi ya, kalian bisa lihat di sini. Nah, sebagian besar adalah dari apa nih? Renewable municipal ya. Kemudian ada liquid biofuel, kemudian ada biogas ya. Jadi ini
penggunaan bioenergi dari tahun ke tahun. Bukan, yang paling banyak ini solid biofuel ya. Jadi solid biofuel yang tadi ya, yang pelet, kayu ya. Nah, itu macam-macamnya. Oke, sampai sini jelas ya. Jadi paham apa itu bioenergi, apa itu biomasa, apa itu biofuel, bedanya bisa dibedakan ya. Nah, bisa dibedakan. Oke, kemudian nah, kita bisa mengklasifikasikan bioenergi ini ya menjadi berdasarkan proses pembuatannya. Nah, misalkan kita buat dengan proses termokimia, kemudian ada proses biokimia. Nah, kalau yang contoh biokimia ya bioetanol tadi, nah itu dari proses biokimia. Artinya apa? Melibatkan proses aerobik dan anaerobik atau fermentasi. Nah, biokimia berarti beda dengan proses kimia ya. Nah, kalau termokimia dari namanya termo apa? Panas ya. Nah, dia bisa dari pembakaran langsung, pirolisis ataupun gasifikasi. Ini gambarnya ini ya. Kecil ya. Nanti kalian saya kasih materinya ya. Nah, jadi ini untuk yang bahan bakunya bisa berasal dari lignoselulosa. Ya, mungkin kalian sudah ada juga yang ikut PKM ya, ikut penelitian juga ya, mungkin sudah ada yang ikut penelitian. Ada sebagian yang mungkin kemarin saya lihat PKM-nya menggunakan bahan baku biomasa ya, ampas apa sekam padi ya, atau menggunakan lignoselulosa yang lain. Nah, ada juga yang menggunakan cangkang kepiting ya, macam-macam ya, berarti kalian sudah sempat menggunakan biomasa ya untuk tujuan apa sintesis produk misalkan ya, seperti itu. Ada juga yang membuat arang aktif dari biomasa ya, ada juga kan seperti itu ya. Nah, di sini kalian bisa lihat kalau prosesnya menggunakan panas maka dikenal dengan proses termokimia. Ini yang di atas nih ya. Yang di atas ini adalah proses termokimia ya, sementara yang di bawah ini adalah proses biokimia ya, menggunakan fermentasi. Apa yang difermentasi? Gula ya. Jadi bahan bakunya gula. Gula ini kita bisa dapatkan dari sumber-sumber karbohidrat seperti misalkan lignoselulosa juga ya, kemudian tebu, pati ya. Nah, jadi saya pernah juga waktu kuliah ditugaskan untuk buat life cycle analysis ya. Nah, ini ketika kalian ingin melihat potensi dari suatu biomasa, kalian bisa buat yang namanya life cycle analysis. Ya. Apa itu life cycle analysis? Kalian membuat siklus hidup ya, dari proses, mulai dari bahan bakunya, transportasi, sampai menjadi produk, dan sampai kembali menjadi limbahnya seperti apa, yaitu semua diperhitungkan siklus hidupnya. Ya, itu di situ akan memperhitungkan neraca massa di situ, neraca massa dan energi. Bagaimana inputnya dari masing-masing proses, input energinya, kemudian outputnya bagaimana, dan kemudian kalian hitung apakah proses itu emisinya lebih besar atau lebih sedikit. Energinya tentunya yang di outputnya, output energinya apakah lebih besar atau inputnya yang lebih besar, seperti itu ya. Nah, itu kalian bisa buat yang namanya seperti itu ya. Oke. Nah, jadi ini kuliah pendahuluan ya, jadi kalian secara umum belajar saja bagaimana istilah-istilah tadi ya. Jadi ini biomasa ya, kita karakteristikan, kita buat definisi dia dari bahan organik ya. Nah, dia kita bisa tentukan karakteristiknya berdasarkan massa basah atau massa kering. Nah, biasanya kalau kita berbicara tentang biomasa, nah biasanya kita akan hitung energinya ya dalam bentuk LHV ataupun HHV ya. Biasanya kita bisa hitung low heating value-nya ataupun HHV high heating value-nya ya. Jadi kita bisa menghitung potensinya
dari situ ya sebenarnya ya. Jadi kita bisa estimasikan bagaimana biomasa tadi menghasilkan energi ya. Nah, jadi setiap kilogram biomasa dia itu menghasilkan berapa joule energi ya. Nah, itu bisa kita hitung sebenarnya di situ ya. Oke. Jadi oke, jadi sudah paham ya biomasa sama biofuel. Biofuel itu tentunya dihasilkan dari biomasa tadi. Nah, biomasa ini macamnya bisa limbah tanaman, bisa mikroalga juga termasuk, limbah pertanian, tanaman khusus, bahkan limbah makanan, food waste ya, sampah makanan itu dikategorikan juga sebagai biomasa dan itu bisa diaplikasikan, diubah atau dikonversi menjadi suatu bentuk energi semuanya. Nah, ini ya biomass feedstock. Kalau kalian bisa ini apa yang paling kiri ini apa? Kemudian ini apa? Kelapa ya, kopra. Nah, ini kapas ya. Ini apa? Jatropa. Nah, kemudian ini sampah ya, sampah kota ya. Sampah kota ini bunga matahari ya. Nah, ini kanola ya, apa? Ya. Tebu, gandum ya, kayu, beras ya. Beras apa biasanya yang dari beras apa? Sekam. Sekam padi ya. Sekam padi ya, seperti itu. Jadi banyak macamnya. Biomass feedstocks ini macamnya banyak. Nah, nanti kalian akan saya kasih tugas ya nanti tentang biomass feedstock ini ya. Jadi kalian buat tugas bagaimana potensinya sampai dia menjadi suatu bioenergi ya seperti itu. Nah, ini kalian lihat kita bandingkan sejenak bagaimana sih perbedaannya antara biomass dengan fosil. Nah, siapa yang bisa menjelaskan ini? Berdasarkan ini, bedanya apa? Coba saya lihat yang online ya. Di sini mana di sini? Nah, di sini yang kelihatan di layar saja. Rizal bisa jelaskan ini? Oh, bisa Pak. Ya, gimana? Jadi bedanya kalau hasil dari pembakaran biomasa itu, hmm, bentar, dua, 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 sama-sama menghasilkan. Nah, ini perbedaan apa nih? Apa yang oh, bedanya dari jumlah ininya Pak. Dari Jadi ini kalau perbandingan yang sistem biomasa dan fosil ya pada siklus karbon. Nah, coba dijelaskan. kalau di biomasa itu tidak menghasilkan CO2 akumulator akumulasi di udara. Tapi kalau dari pembakaran fosil itu menghasilkan karbon dioksida yang terakumulasi di udara. Itu mungkin Pak Kalau dari saya perbedaannya. kalau biomasa, Kalau biomasa ini tidak menghasilkan akumulasi CO2 dari udara. oke, Kalau lihat kenapa dari bisa dia biomasa ini tidak menghasilkan akumulasi? hmm, Nah, ada yang bisa menjelaskan? masih Yang kurang lain tahu Pak selain kalau Rijal? itu. Siapa? Yang di sini siapa namanya? Ya, Novia. Nah, Novia, gimana Novia? Kenapa dia bisa kata Rijal tadi di sini dia biomasa itu tidak menghasilkan akumulasi CO2. Nah, ini gimana kalau biomasa? Kenapa dia
tidak menghasilkan akumulasi CO2. Benar nggak? Kalau kita gunakan biomasa, bakar biomasa, dia tidak menghasilkan akumulasi CO2, atau kenapa sih biomasa disebut sebagai zero atau netral CO2 ya? Nah, CO2 netral ya, atau zero emission. Nah, kenapa bisa disebut? Kalau benar nggak dia ketika dibakar, dia kan hidrokarbon ya, senyawa organik. Ketika dibakar harusnya senyawa organik dibakar menghasilkan CO2 dan H2O ya, kalau pembakarannya sempurna ya, seperti itu. Nah, jadi di sini benar nggak dia tidak menghasilkan akumulasi CO2? Karena apa? Ada penjelasannya. Kalian bisa lihat dari gambar sini bagaimana. Coba Yurdika, Yurdika gimana? Yurdika. Apa Pak? Hmm? Suaranya Ada putus-putus. suaranya? Ada, ada suaranya? Ya, suaranya masih putus-putus. Yurdika. Ganti saja. Nah, coba siapa yang ada di sini? Devita gimana, Devita? Bisa? Halo Pak, ada suaranya nggak? Halo, Ya, halo, siapa tadi? Yurdika ya? Yurdika Pak. Ya, Ya, gimana Yurdika? kalau perbedaannya sih Pak, ini udah kelihatan banget gitu dalam reaksinya. Kalau misalnya tadi yang biomass resource itu kan si karbon dioksida atau CO2 yang dilepaskan ke atmosfernya itu dari pembakaran biomasa. Nah kan sebenarnya si CO2 ini tuh kan diserap, jadi pas si CO2 ini tuh si biomasa, kalau kita pakai biomass resource itu siklus karbonnya tuh nggak nambah gitu si total CO2-nya di atmosfer. Nah kalau misalnya reaksi dengan bahan bakar fosil itu kayak sebaliknya mengandung karbon yang tersimpan di dalam tanah selama jutaan tahun. Jadi kayak nambah gitu jumlah CO2-nya di udara, karena karbon ini juga berasal dari sumber yang telah terkunci dalam jangka waktu yang lama banget gitu Pak. Ya, jadi perbedaannya tadi kalau misalnya biomasa itu berpotensi netral karbonnya karena CO2 yang dilepaskannya tuh diserap kembali sama atmosfer. Nah kalau misalnya tadi yang bahan bakar fosil itu ketika dilepas ke atmosfer itu Ya. konsentrasi CO2 secara keseluruhan gitu. Sebenarnya masih kurang ya, kurang tepat jawabannya ya. Dia sama-sama ke atmosfer, baik itu biomasa maupun fosil. Bedanya apa? Biomasa itu kan dia dari makhluk hidup, tanaman misalkan. Tanaman dia pakai CO2 bukan? Dalam proses apa itu dia pakai CO2? Makanya ada di sini. Nah, ini kan ada matahari, CO2, dia akan kembali lagi ke tanaman dalam bentuk proses fotosintesis, mengambil CO2 kembali ke tanaman atau kembali ke biomasa. Nah, sehingga bersiklus. Beda dengan fosil. Nah, fosil terakumulasi ke udara. Jadi CO2-nya terakumulasi ke udara ya, atau ke atmosfer seperti itu. Nah, jadi terjadi akumulasi CO2, sementara kalau biomasa CO2-nya ditangkap lagi melalui proses fotosintesis tadi ya. Nah, jadi kita sebut seperti itu, dia ditangkap untuk digunakan dalam proses fotosintesis untuk membentuk tanaman, kan dia membentuk karbohidrat ya dari tanaman. Nah, sehingga siklus karbonnya terus berputar seperti itu. Makanya kenapa dia disebut sebagai zero emission atau netral ya, atau karbon netral kalau pakai biomasa. Nah, jadi ini sebenarnya jadi menarik. Walaupun biomasa dengan pembakaran biomasa menghasilkan CO2,
tapi dia bisa dikembalikan ke tanaman. Beda dengan fosil, ya. Nah, jadi itu sebenarnya, ya. Oke. Nah, jadi biomasa dan keberlanjutan, jadi tentunya dengan penggunaan bahan bakar biomasa ini, dia bisa mengurangi jejak karbon, ya, mengurangi karbon dioksida tadi, karena karbon dioksida tadi dia dikenal sebagai apa? Gas rumah kaca, ya, greenhouse gas. Nah, itulah CO2 tadi, ya. Nah, jadi dia teknologinya kalau menggunakan biomasa, dia ini disebut sebagai teknologi yang berkelanjutan, ya, seperti itu. Oke. Sebenarnya ini kita ulang-ulang saja, ya, jadi biomas, ya. Jadi bagaimana ini proses? Nah, ini kalian bisa lihat dalam proses fotosintesis, tanaman akan mengkonversi energi dari matahari, kemudian menggunakan CO2 karbon dioksida untuk membentuk glukos atau gula atau kayunya, ya. Nah, kayunya itu terdiri dari gula, ya, bisa membentuk gula karbohidrat, ya, seperti itu. Nah, jadi kenapa biomas itu tadi berpotensi sebagai karbon netral? Oke. Jadi biomas itu sumber terbarukan karena dia suplainya tidak terbatas, ya, sebenarnya, ya. Kalau fosil kan terbatas, ya. Nah, fosil terbatas, kalau ini dia suplainya tidak terbatas. Kita selalu bisa menumbuhkan tanaman, menumbuhkan crop, ya, atau waste, sampah, limbah akan selalu eksis, akan selalu ada, ya, seperti itu. Ya. Oke, jadi ini. Kemudian, jadi ini tipe biomasa, nanti kalian bisa cari sendiri, ya. Bagaimana biomasa ini, dia bisa berasal dari kayu atau produk agriculture, pertanian, solid waste, landfill gas atau biogas, nah, etanol dan biodiesel juga. Nah, ini sumbernya tentunya dari biomasa, ya. Oke. Nah, jadi bagaimana kita membangkitkan energi dari biomasa ini? Ya. Nah, kita misalkan menggunakan boiler. Boiler itu tahu, ya, boiler. Kita punya boiler untuk pembangkit steam misalkan, ya. Nah, itu ada boiler yang menggunakan biomasa, ya, jadi nggak menggunakan gas. Kalau di kita mungkin menggunakan gas, tapi ada juga yang menggunakan bahan bakarnya adalah biomasa, ya. Nah, makanya tadi biomasanya bisa yang dipakai untuk proses, bisa dipakai lagi sebagai pembangkit listrik, ya, seperti itu. Jadi biomasa ini akan digunakan untuk membangkitkan panas tadi, atau ketika skalanya industrial, dia bisa membangkitkan listrik. Makanya ada namanya power plant, ya, power plant. Dia itu pembangkit listrik yang menggunakan biomasa. Jadi ada pembangkit listrik tenaga biomasa, kita sebut dengan PLTB, ya. Nah, jadi biomass boiler ini dia akan bisa membangkitkan tadi listrik menggunakan biomasa. Nah, kemudian ini kita tuliskan aja di sini benefitnya, ya. Nah, ini diulang-ulang saja benefitnya, tentunya berkaitan dengan harga apa ini? Harga minyak, tentu terus apa? Produksi pertanian, agriculture, climate change, ya, atau perubahan iklim, ya. Terus untuk riset, ya, untuk riset di bidang renewable energy, ya. Kemudian ekonomi, kemudian birokratik, ya, atau birokrasi, ya. Nah, untuk promosi energi terbarukan. Nah, ini faktor-faktor yang menjadikan biomasa itu untung atau diperhitungkan, ya. Jadi adanya kenaikan harga minyak, adanya pertumbuhan dari pertanian, adanya climate change, ini kenapa faktor-faktor yang bisa mendorong
digunakannya biomasa, ya. Jadi kenapa kita menggunakan biomasa? Karena ada faktor-faktor ini, ya. Nah. Kemudian advantage-nya atau keuntungannya tentunya 100% renewable. Nah, tadi mereduksi footprint dari karbon, ya. Kemudian bisa create employment, mengurangi pengangguran. Intinya begitu, ya. Jadi dia meningkatkan lapangan kerja atau pembangunan di daerah pedesaan. Kemudian material dari aktivitas yang lain bisa digunakan untuk recycling ataupun penghilangan sampah, ya. Jadi yang semula menjadi sampah di industri atau menjadi limbah, kita gunakan menjadi pembangkit. Nah, sehingga energinya bisa efisien. Kalau kita hanya menggunakan dari fosil saja, dari fuel BBM, maka tentunya akan sangat cost, ya, mahal, ya. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan limbah dari hasil proses tadi untuk menjadi sumber energi lagi. Nah, itu sudah diaplikasikan di industri. Banyak di industri mengaplikasikan seperti itu, ya. Jadi biomasa yang dihasilkan dari menjadi limbah itu dipakai lagi sebagai pembangkit. Nah, di sini intinya, ya. Kemudian tentunya dia bisa mengurangi ketergantungan terhadap supply fuel dari fosil tadi, ya. Oke, ini ya biomass input. Ini indirect dryer, gasifier, pyrolyzer, ya. Ini prosesnya, ininya. Yang sebelah kiri apanya nih? Resource-nya, ya, sumbernya, bahan bakunya. Terus di sini prosesnya. Ini pembakaran atau pengeringan langsung, secara tidak langsung, ya, indirect dryer. Kemudian di sini gasifier. Ini pyrolysis, ya, gasifikasi dan pyrolysis, ya. Untuk outputnya bisa dilihat, untuk pengeringan tidak langsung, dia bisa menjadi apa? Biomas kering. Biomas kering itu dimanfaatkan sebagai fertilizer apa? Pupuk. Ya, jadi dia bisa menjadi dried biomass atau fertilizer. Jadi alternatif pengganti pupuk, ya. Kemudian dia residual head-nya dia bisa dimanfaatkan atau panas sisanya ataupun untuk air panas, hot water. Kemudian gasifikasi ada yang langsung menghasilkan panas atau listrik, ya. Atau bisa menghasilkan dari gasifikasi bisa menghasilkan biochar, ya. Atau arang, ya, atau char. Kemudian tentunya dia bisa menghasilkan hot water juga atau steam. Kalau pyrolysis juga sama, dia bisa menghasilkan tentunya char, panas, dan juga renewable syngas, ya. Syngas itu tahu, ya, produk utama dari gasifikasi maupun pyrolysis. Syngas itu gas hasil sintesis tadi, ya. Utamanya dari syngas ini adalah hidrogen, ya. Nah, hidrogen tadi atau syngas tadi digunakan untuk aplikasi pembangkit listrik ataupun industri, ya, seperti itu. Oke. Sampai sini jelas, ya, biomasa. Pak, izin bertanya. Mungkin kan tadi yang sebelumnya udah dijelasin gitu Pak, ada beberapa benefit ataupun kayak keuntungan dari penggunaan biomasa ini. Tapi kalau misalnya ngelihat dari situ pernah baca tentang case tadi gitu tentang PLTBM yang mana di situ tuh ada pembangkit listrik tenaga biomasa. Nah, yang mana bahan bakar yang penggunaan si alat itu tuh pakai pakai kayu bakar terus kayak sisa-sisa dari skapadi dan lain-lain gitu. Sementara pas waktu diaplikasikan gitu si alat tersebut ternyata semakin lama tuh si kinerja alatnya memang bagus, cuma bahan baku yang dibutuhkan yaitu berupa kayu yang tadi misalnya agrikultural atau hortikultural tentang tanaman-tanaman atau bahan bakunya tuh sangat banyak gitu Pak permintaannya. Sementara tadi kan keuntungannya tuh climate change, jadi anti dengan perubahan iklim, terus anti pemanasan global. Kalau misalnya
si PLTBM Kalimantan ini terus ngambilin kayu ataupun lain sebagainya yang ada di daerahnya dia terus habis, bukannya itu malah jadi banyak gitu Pak, jadi climate change malah terus jadi pemanasan global gitu. Kalau misalnya kayak gitu gimana ya Pak? Oke, ya. Jadi memang itu tentunya semua hal tentunya ada pro dan kontranya, ya. Nah, tapi itu kalau misalkan kita hanya mengeksploitasi saja, tapi tidak ada proses untuk rehabilitasi, ya. Jadi kita hanya mengambil terus-terusan kayunya tanpa ada proses rehabilitasi. Makanya sebenarnya ketika kita menggunakan biomasa tadi sebagai pembangkit, ya, sumber bahan bakar, ini harus dibarengi dengan proses rehabilitasi. Dengan apa? Kita tanam kembali, ya. Makanya sudah ada program-program sebenarnya di industri untuk menanam atau dari pemerintah untuk menanam sendiri sebenarnya. Jadi nggak mengambil dari hutan, ya. Jadi nggak mengambil dari hutan, tapi menanam sendiri sumber biomasanya, ya. Jadi memang ada yang diperuntukkan untuk langsung sebagai sumber pembangkit tadi, ya. Jadi nggak menghabiskan hutan, ya. Walaupun tentunya karena sebenarnya tentunya pasti ada undang-undangnya juga, ya, ada peraturannya juga. Jadi tidak sembarangan sebenarnya itu, ya. Nah, jadi memang benar, ya, seperti yang disampaikan Yurdika, ya, itu kontroversinya, ya, tentunya bisa kalau misalkan tidak ada proses pengembalian tadi, ya, peremajaan tadi, maka tentunya bisa habis, hutannya bisa habis. Nah, seperti misalkan kelapa sawit, ya, tapi kelapa sawit dia sudah yang dicanangkan pemerintah kan kelapa sawit, ya, makanya biodiesel itu dari kelapa sawit. Nah, dia itu sengaja ditanam untuk biodiesel, ya, seperti itu. Nah, kemudian selain itu sebenarnya banyak juga kontroversinya seperti misalkan food tadi, ya. Nah, untuk pangan misalkan, nah, lebih ekonomis mana? Apakah dia bisa menghabiskan pangan, makanan, ya, kalau dipakai, ya. Nah, tentunya kita tidak bisa mengambil begitu saja biomasanya, ya. Jadi harus ada perencanaan. Nah, semuanya balik lagi ke perencanaan sebenarnya, ya. Jadi biasanya dan ada regulasi, tentunya ada peraturan. Nah, tentunya pasti ada peraturan yang mengatur bagaimana pemanfaatan biomasa ini, ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau tidak, ya memang pasti bisa habis, ya. Kalau tidak ada ini, maka bisa menimbulkan, kalau kita tebang pohon aja, ya, pasti semakin panas, ya. Kayak di Bandung ini kan sudah banyak kendaraan yang semula banyak pohon menjadi perumahan, ya, pasti dia akan menimbulkan perubahan iklim, ya. Nah, itu bisa meningkatkan global warming juga, ya. Nah, makanya sama tadi, ya, kebutuhan untuk pemukiman atau kebutuhan untuk pabrik misalkan. Nah, ini tentunya harus dibarengi dengan tadi ada peremajaan, ya, atau ada rehabilitasi tadi, ya. Nah, jadi kita program penanaman sebenarnya kan sudah ada, ya, program pemerintah juga, ya, program untuk menanam pohon, ya, sebenarnya. Atau kalaupun bukan dari pemerintah, ada program-program biasanya dari lembaga-lembaga, misalkan program untuk menanam pohon di mana, ya, terus berapa, ya, seperti itu. Ada, ya, benar, ya, seperti itu. Nah, itu salah satu bentuk untuk tetap menjaga bumi kita, ya, agar tentunya dampaknya kan ke kita juga, ya. Kayak Bandung yang dulunya dingin, sekarang udah panas, ya, seperti itu, ya. Jadi memang ini semua tentunya tidak hanya satu pihak saja, tapi pemerintah juga sebenarnya. Pemerintah memang pasti sudah mengatur regulasinya atau peraturannya. Nanti bisa dilihat saja, dicari undang-undang mungkin yang terkait dengan ini, ya, seperti itu. Oke. Jadi itu untuk penggunaan biomasa, ya, memang menimbulkan pro dan kontra juga sebenarnya untuk penggunaannya, tapi tetap penggunaan biomasa ini di apa istilahnya potensial, ya, potensial dan untuk bisa menggantikan energi fosil kita, ya, seperti itu, ya.
Oke. Kemudian kita masih ada sedikit dari. Nah, jadi kalau tadi dari limbah pertanian, kita juga bisa menggunakan lumpur, misalkan lumpur limbah sebagai biomasa untuk energi. Nah, biasanya ini untuk produksi biogas atau metana. Ya. Nah, ini di sini dilakukan proses digestion anaerobik ya, menggunakan mikroorganisme untuk mengubah senyawa-senyawa dari lumpur menjadi biogas. Ya. Tentunya tahapnya kalian sudah belajar, yang kelas 4 sudah belajar di PLI ya. Untuk proses anaerobik ini ada tahap hidrolisis, kemudian ada tahap pengasaman ya, di mana produknya diubah menjadi format asetat, kemudian ada pembentukan biogas terakhirnya atau campuran dari metana dan karbon dioksida ya, seperti itu. Asetogenesis dan lain-lain ya. Kalian sudah belajar ya di yang kelas 4 sudah belajar di PRI mungkin sebelumnya ya. Oke. Nah, kemudian selain biogas ini dia fuel dalam bentuk gas ya. Nah, tapi di sini kita akan coba lihat tentang biofuel ya. Nah, tadi kita sudah bahas biomasa, sekarang kita bahas produknya. Nah, biofuel. Biofuel ini didefinisikan sebagai semua, nah singkatnya dia semua bahan bakar yang bersumber dari bahan bio. Nah, atau biomasa tadi ya. Nah, kita biasanya menyebutnya sebagai biofuel. Nah, karena dia bisa menggantikan bahan bakar tadi, seperti misalkan apa? Bioetanol ataupun biodiesel. Tapi sebenarnya biofuel ini luas ya. Dia tidak hanya mencakup cairan tadi. Kalau bahan bakar cair kan jelas ya BBM ya, pengganti BBM ya. Biodiesel seperti itu ya. Nah, tapi dia bisa padat juga ya, ataupun bisa gas juga. Tadi biogas sebenarnya masuk ke biofuel juga sebenarnya ya, karena dia kan bahan bakar juga ya, pembangkit listrik. Ataupun yang kayu tadi, pelet tadi sebenarnya didefinisikan sebagai biofuel. Makanya disebut ada istilah solid biofuel ya. Jadi kalau ditanyakan biofuel itu apa saja, ada yang liquid biofuel, terus ada gas dan ada solid biofuel ya, seperti itu sebenarnya. Nah, ini untuk biofuel, primary biofuel sumbernya sama dengan tadi ya, biomasa tentunya. Terus ada secondary biofuel, ada first generation biofuel, ada second generation, ada third generation, dan ada fourth generation. Nah, generasi keempat biofuel, generasi keempat ini dia menggunakan mikroalga ya. Nah, ini kecil ya. Nah, ini menggunakan mikroalga. Kalau ini generasi ketiga menggunakan alga ya. Kalau generasi pertama ini yang kontroversi sebenarnya. Kenapa? Karena dia menggunakan sumber apa ini? Edible food. Nah, edible berarti apa? Edible based ya. Edible kan apa? Bisa dimakan ya. Nah, ini makanya dia berkompetisi dengan pangan ya, seperti itu. Kemudian muncullah biofuel generasi kedua ya. Generasi kedua di sini adalah dibuat dari non edible. Nah, non edible nanti akan menghasilkan alkohol, kemudian biodiesel juga ya, seperti itu. Jadinya biofuel ini bisa diklasifikasikan menjadi primary dan secondary. Kemudian yang secondary ini kita bisa klasifikasikan menjadi 4 generasi ya. Generasi 1, biofuel generasi 1, generasi 2, dan 3 dan 4 ya. Nah, 3 dan 4 ini mirip ya. Satunya alga, satunya adalah mikroalga ya. Nanti kalian bisa cari tahu tentang ini ya. Oke, jadi kalian bisa cari tahu diri. Nah, kalian ini sama saja ya, nanti kalian bisa baca ya. Nah, jadi ini ya pengertiannya untuk primary biofuel. Jadi bedanya primary sama secondary. Kalau primary ini dia langsung sebagai
sebagai sumber energi secara langsung tanpa ada proses treatment dahulu ya. Nah, jadi seperti misalkan apa? Kayu, kita bakar kayu ya, kita bakar secara tradisional, kita langsung pakai sebagai sumber energi. Nah, atau walaupun ada juga yang menggunakan primary biofuel ini atau biomasa tadi. Nah, primary biofuel ini sebenarnya biomasa sebenarnya ya. Langsung biomasanya langsung digunakan. Nah, itu primary biofuel sebenarnya ya. Nah, ada juga yang diubah dulu dari biomasa menjadi apa ini? Listrik. Ya. Jadi nggak menjadi panas, misalkan dia diubah dulu menjadi listrik. Ya, baru listrik dipakai kemana-mana. Ya, seperti itu. Sedangkan secondary biofuel, dia ini semua biomasa yang digunakan untuk membangkitkan energi setelah diproses. Ya, misalkan apa? Liquid biofuel. Jadi kita proses dulu biomasanya menjadi liquid biofuel, baru liquid biofuelnya yang kita gunakan untuk energi. Ya, jadi nggak langsung dipakai itu biomasanya. Kita buat dulu, kita konversi dulu menjadi biofuel, menjadi biodiesel, menjadi bioetanol, baru kita pakai untuk kebutuhan energi. Ya, seperti itu. Itulah yang dinamakan dengan secondary biofuel. Ya, seperti itu. Ya. Oke, nanti ini bisa dibaca saja. Nah, ini bagaimana biofuel dibuat? Tentunya ini kalau primary biofuel dia tidak komplikat, tidak rumit ya. Yang rumit itu kalau yang sekundari ya, cukup kompleks ya. Nah, prosesnya. Kalau biodiesel itu nanti kalian belajar khusus terkait biodiesel. Di biodiesel itu sebenarnya nama lainnya adalah fatty acid methyl ester. Nah, jadi kita mengkonversi minyak itu apa? Trisakarida atau minyak atau lemak, kita konversi menjadi biodiesel. Jadi trisakarida yang semula 3 kita ubah menjadi fatty acid methyl ester ya. Jadi dipotong menjadi 1. Nah, tahu senyawa ester apa? Gugusnya? Ada yang ingat? Senyawa ester itu karboksilat yang hanya diganti dengan R. Tahu? Karboksilat apa? Asam asetat, CH3COOH. Berarti kalau esternya CH3COOR. Nah, itu. Atau CH3COCH3. Nah, itu ester. Berarti kalau fatty acid methyl ester, asam lemak ester. Ya, seperti itu. Karena dia dibuat dari minyak atau lemak. Ya, makanya kalau kita buat biodiesel sebenarnya dari minyak nabati sebenarnya ya. Jadi bisa dari minyak nabati atau minyak tumbuhan kita konversi menjadi biodiesel. Ya mungkin ada ya praktikumnya ya. Nggak ada ya sebenarnya. Nggak ada ya kalau di ini ya. Tapi ada sebenarnya pelajarannya ini ya yang membuat itu. Kelas 4 kayaknya ya. Mata kuliah apa lagi namanya itu yang diampu oleh Pak Eko ya. Biasanya ada yang mengaplikasikan ini ya. Proses. Oke ya. Oke, jadi bioetanol ini dibuat sama ya seperti alkohol yang ditemukan pada minuman. Karena tentunya sama-sama alkohol ya. Etanol itu kan alkohol ya. Hanya bedanya dia bioetanol ini kita buat bukan dari proses kimia ya, tapi kita buat dari proses biokimia ya atau fermentasi. Jadi kita fermentasi gula untuk menjadi alkohol. Bertahap sebenarnya ya. Jadi nggak langsung gula. Gula kan kita ubah dulu dari karbohidrat pati ya, pati diturunkan menjadi glukosa ya. Baru nanti gula tersebut atau glukosa baru jadi alkohol. Karena kalau pati kan dia polimer ya. Polimer itu rangkaian molekulnya kompleks ya. Jadi dia kompleks. Jadi kalau kita pati atau tepung, misalkan tepung apa kalau dari ubi tapioka ya,
atau tapioka gandum? Enggak ya? Tapioka ubi ya, singkong ya. Tapioka singkong, terigu yang gandum ya, terigu gandum ya seperti itu. Nah itu tuh tepung itu pati ya, tepung itu pati jadi molekulnya kompleks, nggak bisa langsung jadi alkohol ya. Jadi dipecah dulu, dihidrolisis dulu menjadi gula. Kalian kan ada praktikum hidrolisis ya, hidrolisis pati pernah ya, hidrolisis pati menjadi gula sederhana ya. Jadi itu, jadi kita ubah dulu menjadi gula sederhana, baru kita konversi lagi menjadi alkohol. Nah itu prosesnya sebenarnya bioetanol ya. Nah ini rumit juga sebenarnya ya, bagaimana bioetanol dibuat. Kalau bio tadi yang saya sebutkan ya, bagaimana animal fat atau vegetable oil, minyak nabati diubah menjadi biodiesel. Biodiesel ini fatty acid apa? FAME ya. Jadi kalau disebut biodiesel itu FAME. Kalian silakan cari di internet nama FAME. Fatty acid methyl ester. Nah, itulah biodiesel. Nah, jadi kalau diesel kan C berapa ya diesel ya? C12 ya. Kalau bensin kan atau kebalik. Diesel itu C berapa? Ininya, rumusnya. C16 ya. Solar apa? Aftur yang C12 ya. Nanti kalian cari ya. Nah, kalau bensin C6 ya. Jadi minyak nabati yang menggunakan asam-asam lemak yang mengandung C16 ya, C16 itulah yang bisa dikonversi menjadi biodiesel tadi atau fatty acid methyl ester ya. Kemudian selain itu ada juga yang namanya green diesel sebenarnya. Nah, untuk membedakan antara biodiesel sama biodiesel kan FAME ya. Tapi yang terbaru ini ada namanya green, kita sebut dengan green diesel. Walaupun sama-sama dari biomasa juga. Bedanya apa? Kalau green diesel, dia bukan FAME. Nah inilah yang proyeknya profesor di ITB ya. Profesor di ITB dia membuat green gasoline, green diesel ya. Nah ini kerjasama sama Pertamina. Pertamina juga kan membuat itu ya. Kan, jadi dia membuat diesel langsung dari tentunya dari bahan terbarukan ya, biomasa seperti itu. Jadi dia bukan membuat FAME, dia nggak buat fatty acid methyl ester, tapi membuat dieselnya secara langsung ya, menggunakan bahan dari biomas atau ada green gasoline ya, atau bioaftur. Nah kalau bioaftur bisa dinamakan bioaftur karena belum pernah ada kan namanya. Kalau biodiesel, kalau yang tadi proses teknologi tadi dinamakan biodiesel bakal sama dengan yang ini, padahal beda kan, walaupun sama-sama dari sumber biomasa ya. Jadi ada biodiesel, kalau kita sebut biodiesel maka itulah FAME ya, fatty acid methyl ester. Kalau misalkan green diesel, nah itu bukan FAME ya. Jadi diesel dari sumber terbarukan juga tapi bukan FAME ya, seperti itu. Nanti kalian bisa cari ya, kalian bisa cari apa itu green diesel, bagaimana ininya ya, bedanya dengan FAME ya. Jadi itu beda ya sama biodiesel sebenarnya ya. Oke. Nah, ini biofuel ya. Bagaimana signifikan dari biofuel ya, karena dia tentunya renewable, eco-friendly dan sustainable nature, artinya berkelanjutan ya. Kemudian dia bisa mengurangi fosil tadi ya. Yang semula kita pakai solar, sekarang kita pakai biodiesel ya. Nah, dia sebenarnya bisa, makanya tadi bisa B100 sebenarnya ya. Dia sebenarnya bisa mensubstitusi fuel tanpa perlu modifikasi sebenarnya ya. Hanya saja tentunya masih belum diaplikasikan ya. Nanti kalian bisa cari tahu apa penyebabnya, kenapa belum bisa 100% ya di Indonesia ya. Ini klasifikasi biofuel sudah tadi ya. Nah, terus ada solid biofuel ya. Nah, sekarang kita bahas sedikit tentang solid biofuel biar kita
bisa lebih paham ya. Jadi biofuel tadi sudah ada yang gas, biogas, ada yang liquid biofuel ya, macam-macam, terus ada solid biofuel ya. Nah, inilah yang tadi solid biofuel termasuk yang primary biofuel tadi ya. Karena dia kan langsung dipakai ya. Jadi ini mencakup berbagai bentuk biomasa yang dapat langsung digunakan untuk pembangkit panas ataupun listrik ya, seperti biochar ya, firewood, dry animal, atau pellet ya. Ini beberapa contoh solid biofuel. Jadi mereka punya ada namanya nilai energi ya. Nilai energi itu kita bisa hitung dalam bentuk, kalau kita berbicara energi biomasa kita perlu hitung namanya heating value-nya ya. Jadi ada namanya LHV, low heating value, dan ada HHV. Nah, itu biasanya untuk analisis proximat biasanya. Ada LHV sama HHV. Jadi biomasa kita analisis proximat, LHV, HHV, terus kadar air, kadar abu ya, macam-macam ujian untuk biomasa ya. Salah satunya adalah melihat nilai energinya seperti itu. Nah, biofuel ini dia untuk yang solid ini dia cukup tinggi untuk energinya ya. Nah, nanti kalian bisa cari potensinya untuk tugas kalian. Jadi untuk di sini kita buat kompak ya, tadi kenapa yang ditanyakan tadi ya, kenapa kita perlu pellet ya. Jadi untuk mengatasi challenge ini ada beberapa challenge tadi, dari low densitas yang rendah dari tadi ya, tentunya mencakup permukaannya juga tadi ya. Nah, kita buat yang kayu tadi menjadi bentuk yang solid, yang lebih solid tadi, yang kompak, lebih kompak ya. Bentuk solid tadi kita buat kompak, apa kompak? Rapat ya, lebih rapat atau lebih ini ya, agar praktikal. Biar praktikal, inilah kenapa dibuat salah satunya menjadi pellet misalkan ya. Nah, terus ada kercol. Nah, ini kercol ini tahu ya, arang biasa ya. Nah, ini karbon ya. Nah, kan masih ada ini ya, tungku ya untuk arang ya. Ada biasanya di rumah-rumah tradisional ya biasanya ya, yang masih menggunakan pembakaran menggunakan ini arang. Nah, ini energinya 28 sampai 33 megajoule per kilogram ya. Nah, jadi dibandingkan kita bakar kayu, kita bakar arang ini lebih tinggi energinya ya. Jadi converting wood menjadi kercol ini akan meningkatkan kandungan energinya ya, dibandingkan kalau kita langsung bakar kayunya ya. Jadi kayu menjadi arang dulu, baru arang yang dipakai. Makanya kan dijual ya arang ya, ada dijual arang untuk pembakaran gitu ya. Kemudian biochar. Nah, biochar, nah ini ada beberapa ya yang PKM-nya biochar, termasuk yang saya bimbing juga. Ada yang biochar kemarin. Nah, ini biochar juga termasuk material karbon yang dihasilkan dari pirolisis ya. Jadi kalau tadi arang, ini sedikit berbeda dengan biochar ya. Seperti itu. Kemudian nah ini biofuel pellet ya. Yang kompak tadi yang merapat kita buat kompak dengan menggunakan apa ini, high pressure dan temperature. Ya, jadi kita proses dengan temperatur tinggi, tekanan tinggi untuk menjadi pellet. Nah, ini biasanya menggunakan sampah kayu atau residu kayu seperti sawdust, apa sawdust ya? Serbuk gergaji ya. Nah, serbuk kayu gitu ya. Terus saplings atau wood chips ya, ataupun tadi ya, macam-macam dari residu pertanian. Nah, kalau kita buat menjadi pellet, dia akan mempunyai densitas energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan biomasa kasar. Ya, jadi kalau buat pellet ini dibandingkan dengan kayu gelondongan yang besar-besar itu, nah itu dia akan punya densitas energi yang lebih tinggi, sehingga bisa
memudahkan untuk storage, transportasi ataupun untuk pembakaran untuk di sistem pembakaran yang modern ya, seperti itu. Ini untuk produksinya ya bisa menggunakan macam-macam proses, pirolisis, karbonisasi, torrefaksi, dan pelletization ya. Nanti kalian bisa cari ya pirolisis itu apa, karbonisasi nanti kalian bisa baca, torrefaksi ya. Ini prosesnya. Ini advantage-nya untuk solid biofuel. Nah, terus solid biofuel ini juga tentunya akan mengurangi ketergantungan dengan fosil ya. Kita kembali lagi ke zaman dulu sebenarnya. Karena fosilnya sudah berkurang, kita kembali lagi ke zaman dulu menggunakan kayu, kayu-kayuan ya, seperti itu. Oke, nah jadi ini ya macam-macamnya. Oke, jadi ini faktor pendorong perkembangan sektor bioenergi. Ini ada energi security. Apa energi security? Ketahanan energi, terus climate change, terus rising energy prices, terus economy development. Nah, saya ingin kalian buat tulisan, buat kelompok, 4 kelompok, mencari bagaimana keempat faktor ini berperan dalam perkembangan sektor bioenergi. Ya, buat tulisan saja ya. Nah, jadi ada 4. Ada yang secara khusus kelompok yang membahas tentang energi security, ada yang secara khusus membahas tentang climate change. Tentunya referensinya banyak ya, bisa dari internet ya, dari jurnal ya. Kalian bisa cari ya, atau dari situs-situs yang energi misalkan ya. Nah, ini kalian bisa cari ininya ya. Jadi bagaimana keempat faktor-faktor ini berperan untuk perkembangan sektor bioenergi ya. Bagaimana mereka memicu perkembangan sektor bioenergi dan menjadi latar belakang maraknya bioenergi itu ya, seperti itu ya. Bagaimana ya pembagian kelompoknya, saya lihat dulu. Jadinya terakhir ya, waktu kita sudah habis. Saya bagi kelompoknya saja ya. Nah, namanya. Ini kan pesertanya totalnya berapa ya? 3C8, 3C itu 8 orang, terus 3A 9 ya, 3A 9, 3C 8, 3B berapa? 3B juga 8 ya? 3B 8, berapa itu? 9, 8. Oke ya. Nah, berarti yang 3 dulu deh. Nah, 3A. Nah, saya mulai dari 3A ya. Nah, 3A ini yang offline ini mencari tentang energi security ya. Jadi Novia, Denny, Tia, Wana sama Rizka ya. Nah, oke. Jadi Novia, Denny, Tia, Wana sama Rizka mencari tentang bagaimana energi security dengan untuk bioenergi ya, mendorong bioenergi. Kemudian online Rian, Nurul sama Neng sama Aulia mencari tentang climate change ya. Climate change, terus 3B ya. Sekarang 3B. 3B itu siapa 3B? Mana sininya?
Nah, 3B ini cukup 8 ya. Berarti 1 sampai 4 ini rising energy prices yang Alista, Fajri, Muhammad Rizal, Muhammad Reza. Nah, 4-nya lagi Nabila, Rizkika, Rahmat, Fajri, sama Syarani tentang ekonomi development. Ya. Oke, 3B. Sekarang apa? 3C ya? 3A, 3B, 3C. 3C balik lagi ya. Sekarang 3C, mana 3C? Eh, 3C mana ya namanya? Oke, nah 3C berarti kembali ke yang atas, energi security, Azahra, Imelia Karina, Jennifer, sama Keira, ini. Kemudian Devita, Hermalia, Muhammad Saiful, Prima Riki, Climate Change, ya. Itu ya. Nah, terus apa? Sekarang yang TKPB ya, berarti ya. Sekarang yang TKPB. Yang TKPB, bentar. Udah jelas ya? 3A, 3B, 3C ya? Oke, ini Selfie baru mengirimkan ke saya ya. Berarti 1 sampai 4 1 sampai 4 ini rising energy prices yang TKPB, atau ulang lagi dari awal aja ya. Untuk yang TKPB beda lagi ya. TKPB energi security 1 sampai 4, 5 sampai 8 climate change, 9 sampai 13 rising energy prices, 14 sampai 18 terakhir ekonomi development ya. Bisa ya? Ini 1 sampai 4, 5 sampai 8, ini 9 sampai 13, rising energy prices 9 sampai 13, ekonomi development 14 sampai 18. Oke, jadi itu tugasnya ya. Dibuat ya, dibuat tulisan saja ya. Kalian cari tahu dan dibuat, dikumpulkan ke saya. Dikumpulkan satu masing-masing aja ya berarti ya. Dikumpulkan oleh PJ masing-masing aja ya berarti ya. Jadi masing-masing PJ aja mengumpulkan ke saya linknya ya. Link Google Drive-nya ya. Jadi ada link Google Drive untuk 3A, 3B, 3C sama 4 TKPB ya, seperti itu. Oke. Mungkin sekian, nanti kita lanjutkan lagi pertemuan minggu depan ya. Mungkin sudah bisa nanti minggu depan saya susun kelompoknya ya untuk kalian cari tugas ini ya, tugas kelompok, dan bisa kalian presentasikan ya seperti itu nantinya ya. Nanti ada waktu untuk dibuat dan ada nanti waktu presentasi ya seperti itu. Oke, saya cukupkan. Gimana ini? Ada yang angkat tangan, Nurul? Bapak izin bertanya untuk deadline pengumpulan tugasnya minggu depan atau seperti apa, Pak? Maunya kapan? Ya, ya sudah minggu depan saja ya. Dikumpulkan minggu depan saja ya. Oke, Baik, itu Pak, waktunya terima kasih. cukup lama ya. Tapi kalian kerjakan ya. Biar kalian tidak numpuk tugas-tugas sama yang lain, kuliah-kuliah yang lain ya. Oke, mungkin sekian saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Oke, ini saya leave dulu yang ini ya. Terima kasih, Pak. Ya, teman-teman.